Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Salam bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 20 Februari 2022 atau Minggu Seksagesima dengan topik membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharamkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada saat ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kami kasihi, tentu untuk mengasihi musuh adalah hal yang sangat sulit. Karena ajaran Yesus tentang mengasihi adalah sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Pada zaman Perjanjian Lama, bahwa mengasihi adalah salah ditafsirkan. Pada zaman Perjanjian Lama, bahwa mengasihi adalah ditafsirkan kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Barang siapa yang berbuat baik kepada kita, maka kita pun berbuat baik kepadanya. Dan itu juga adalah realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada saat ini. Siapa yang baik kepada kita, maka kita akan baik kepadanya. Siapa yang mengasihi kita, maka kita akan mengasihinya. Tetapi ajaran Yesus adalah ajaran yang sangat luar biasa, bahwa kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita harus mengasihi musuh kita. Bahkan kita harus berbuat baik kepada semua orang, bahkan berbuat baik kepada musuh kita. Bisa kita bayangkan orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang selalu mengejek kita, orang yang selalu menganggap kita tidak ada, atau orang yang selalu menggusipi kita dengan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus berbuat baik kepadanya. Kita harus mengasihinya, dan bukan hanya mengasihi, tetapi kita harus berdoa, harus meminta berkat dan memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tentu hal ini adalah hal yang sulit, tetapi sekalipun sulit, bukan tidak mungkin
Hal itu sangat mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita adalah hidup di dalam firman Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, mengasihi musuh itu adalah hal yang sangat sulit dan bukan hal yang mudah. Mengasihi musuh adalah perlu kita berbuat baik secara terus-menerus, sehingga karakter kehidupan kita adalah selalu berbuat baik. Apapun yang diperbuat orang kepada kita, yang jahat atau yang baik atau bagaimanapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita kepada kita, atau dunia ini melakukan sesuatu kepada kita, kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama sekali yang harus kita lakukan tentang mengasihi musuh adalah bahwa kita harus mendoakan dan berbuat baik. Dikatakan tadi dalam firman ini bahwa kita harus mendoakan musuh dan berbuat baik kepada musuh. Kita bisa mengingat di dalam perjanjian lama ketika Yunus diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk mewartakan rencananya dan menyerukan pertobatan kepada orang Niniwe. Sedangkan situasi pada saat itu adalah bahwa Niniwe adalah musuh orang Israel. Oleh karena itu bahwa Yunus pada saat itu adalah awalnya lari dan menghindar dari perintah Allah, menghindar dari tugas yang disampaikan Allah kepada Yunus. Dia lari ke Spanyol. Sebaliknya, Daud setelah berulang kali mau dibunuh oleh Saul yang iri dan memusuhinya. Berulang kali bahwa Saul ingin membunuh Daud. Tetapi Daud tetap berbuat baik, tetap melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, tetap melakukan kebaikan kepada Saul. Sampai Saul meninggal, bahwa Daud tetap berbuat baik. Ini adalah hal yang begitu sulit. Bahkan Daud memohon berkat dan mendoakan Saul dan juga keluarganya. Karena itu bahwa karakter yang dimiliki oleh Daud adalah karakter yang selalu berbuat baik, karakter yang selalu membalaskan kebaikan walaupun bahwa musuh-musuhnya, walaupun orang-orang di sekitarnya, bahkan orang yang dekat kepadanya Saul adalah merencanakan sesuatu yang jahat, merencanakan supaya Daud dibunuh karena iri hatinya. Tetapi Daud terus berbuat baik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi musuh juga adalah membutuhkan pengorbanan. Sesuatu yang sangat sulit dan sesuatu yang lebih berat adalah membutuhkan pengorbanan. Bahwa mengasihi musuh adalah kita juga harus siap-siap kehilangan harta, kehilangan materi dan harga diri. Yesus meminta kita, murid-muridnya, memberi kepada musuh termasuk pipi yang lain ketika ditampar, memberikan baju ketika jubah diambil, memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita mampu untuk melakukan ini? Saya rasa bahwa kita akan mampu dengan pertolongan Tuhan. Kita dimampukan dan kita dapat melaksakan. Walaupun ini adalah hal yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu yang selanjutnya yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah kita tidak boleh menghakimi. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak menghakimi supaya tidak dihakimi, dan jangan menghukum supaya tidak dihukum. Karena penghakiman dan penghukuman adalah hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Artinya, mengapa kita dilarang untuk menghakimi dan mengampuni? Karena itu adalah milik Allah. Tanggung jawab kita dan kewajiban kita di tengah-tengah dunia ini adalah bahwa kita lebih baik mengampuni dan memaafkan kesalahan musuh. Maka kita juga akan dimaafkan dan diampuni. Segala kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan, seperti doa Bapa kami. Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Yesus telah mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah ajaran yang sangat luar biasa bagaimana dengan kehidupan kita.
Ketika ada orang yang memusuhi kita, kita diajarkan supaya kita mengasihi mereka. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang membenci kita, maka kita akan ikut membencinya. Jangankan membencinya, orang yang dia miliki pun atau apapun yang dia miliki, kita turut membencinya. Benci ke rumahnya, benci kepada segala sesuatu yang dia miliki. Itu adalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kepada musuh kita harus mengasihi. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus memberikan mereka makan. Kita harus memberikan mereka minum ketika mereka meminta. Ini adalah hal yang sangat berat. Dan kita juga dilarang untuk menghakimi. Kita dilarang untuk menghukum. Tetapi yang lebih utama bagi kita adalah bahwa kita bisa mengampuni supaya kita diampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya ini dapat bisa terjadi, dilakukan. Kita bisa mengasihi musuh apabila di dalam hati kita tidak tersimpan sakit hati, tidak tersimpan iri hati, tidak tersimpan dendam di dalam hati kita. Ketika ada orang yang berbuat salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, maka kita harus siap sebagai orang yang percaya untuk mengampuni. Itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita adalah mampu mengampuni, memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Maka kita akan dapat mengasihi musuh. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka kita sama seperti orang yang berdosa, sama seperti orang yang jahat, karena mereka pun dapat melakukan itu. Kalau ada orang yang tidak tahu berterima kasih, kita harus tetap melakukan kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Kasihilah orang-orang yang tidak melakukan, yang tidak tahu berterima kasih. Kita sudah melakukan kebaikan tetapi tidak tahu berterima kasih, tidak mengucapkan terima kasih kepada kita melalui perbuatannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap melakukan kebaikan. Kita tidak mengharapkan sesuatu dengan kasih yang kita berikan. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang mengasihi kita. Dari orang yang kita kasihi, kita tidak mengharapkan balasan. Tetapi tetaplah berbuat baik dalam kondisi apapun, dalam bagaimanapun yang dilakukan orang kepada kita. Kita harus tetap mengasihi. Kita harus tetap berbuat baik. Kita tidak boleh membalas kejahatan. Karena pembalasan itu adalah bukan hak manusia, tetapi pembalasan itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang dalam kehidupan kita, balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu lah kiranya yang mengajari kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami dapat mengasihi musuh kami. Kami dapat terus berbuat baik dalam situasi apapun, sehingga kami benar-benar sebagai pelaku firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.